Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film Time Cut yang dirilis pada tahun 2024. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film ini dimulai pada tanggal 18 April 2003 di kota kecil Sweetly. Seorang gadis remaja bernama Summer menghadiri sebuah pesta sekolah yang diadakan di sebuah gudang tua. Di pintu masuk, Summer bertemu Quinn, seorang teman lama yang dikenal suka membaca buku, yang saat itu sedang memegang sebuah amplop merah. Quinn melihat bahwa Summer tampak sedih. Summer menjelaskan bahwa dia baru saja kehilangan sahabatnya, Amy, dan datang ke pesta karena dia takut sendirian di rumah, terutama karena ada pembunuh berantai yang masih berkeliaran di kota itu. Quinn mencoba memberikan amplop merah itu kepada Summer, tetapi Ethan, mantan pacar Summer, tiba-tiba datang dan membawa Summer pergi. Di dalam pesta, Ethan mengangkat gelasnya untuk mengenang teman-teman mereka yang telah meninggal, Val, Brian, dan Amy, yang semuanya dibunuh oleh pembunuh berantai yang dijuluki Sweetly Slasher. Ethan menyatakan bahwa pesta itu diadakan untuk menghormati mereka. Namun, Summer merasa tidak nyaman dan bertanya-tanya bagaimana orang-orang bisa berpesta setelah tragedi itu, sementara dia masih sangat merindukan Amy. Secara tidak sengaja, Ethan menumpahkan minuman ke pakaian Summer. Summer yang kesal segera pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Tak lama kemudian, polisi datang ke pesta untuk membubarkan kerumunan karena kota itu memberlakukan jam malam akibat pembunuhan baru-baru ini. Semua orang meninggalkan pesta. Ketika semua orang pergi, Summer masih berada di kamar mandi. Setelah dia keluar, dia menyadari bahwa pembunuh berantai itu ada di dekatnya. Dia berusaha melarikan diri dan mencari jalan keluar, tetapi dia terjebak di balik pagar. Karena tidak punya pilihan, Summer berlari ke dalam gudang untuk bersembunyi. Namun, saat dia bersembunyi, ikat pinggangnya berbunyi, yang memungkinkan pembunuh mengetahui lokasinya. Cerita kemudian melompat 21 tahun kemudian, di tahun 2024. Kita diperkenalkan pada Lucy, tokoh utama cerita ini, yang merupakan adik perempuan Summer, yang lahir setelah kematian Summer. Lucy menjelaskan bahwa Sweetly Slasher telah melakukan banyak pembunuhan selama 3 hari, dari tanggal 16 hingga 18 April 2003. Tetapi pembunuh itu tidak pernah tertangkap. Meskipun waktu sudah berlalu begitu lama, keluarga Lucy masih belum bisa melupakan peristiwa mengerikan itu. Dan hidup seolah-olah waktu berhenti di tahun 2003, Lucy mengungkapkan kesedihannya karena merasa dilahirkan hanya untuk menggantikan kakaknya yang telah tiada. Lucy kemudian masuk ke kamar kakaknya yang masih dibiarkan sama persis seperti 21 tahun yang lalu. Saat berada di sana, Lucy mendengar suara lantai berderit. Ketika dia memeriksa, dia menemukan beberapa surat tersembunyi di bawah papan lantai. Lucy mengambil salah satu surat yang ternyata merupakan peringatan untuk Summer bahwa dia akan menyesali sesuatu, dan surat itu ditandatangani oleh seseorang bernama E. Ibu Lucy tiba-tiba masuk ke kamar, yang membuat Lucy buru-buru menyembunyikan surat itu. Setelah itu, keluarga Lucy pergi keluar rumah karena hari itu adalah hari peringatan kematian Summer. Saat sarapan bersama, Lucy memberitahu orang tuanya bahwa dia mendapatkan kesempatan magang di NASA yang mengharuskannya pergi ke Washington DC selama 3 bulan. Namun, orang tuanya tidak senang mendengarnya karena mereka sangat protektif. Ayahnya bahkan menyarankan agar Lucy bekerja di perusahaannya, Soner, yang juga mengembangkan teknologi canggih. Lucy merasa kesal tetapi memilih untuk tidak berdebat, mengingat hari itu adalah hari penting bagi keluarganya. Setelah makan, mereka pergi ke gudang tempat Summer meninggal, yang kini terdapat tugu peringatan untuknya. Orang tua Lucy meletakkan hadiah di tugu itu dan bertanya, apakah Lucy juga membawa sesuatu? Lucy yang belum membawa apa-apa, ia berbohong dan mengatakan hadiahnya tertinggal di mobil, lalu pergi untuk mengambilnya.
Di mobil, Lucy mencoba melepas kalungnya untuk dijadikan hadiah. Tiba-tiba dia mendengar suara keras dari arah gudang. Karena penasaran, Lucy pergi ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Di dalam gudang, dia menemukan sebuah mesin aneh yang mengeluarkan bunyi bip. Ketika Lucy menyentuh layarnya, mesin itu menyala secara otomatis dan menunjukkan tanggal 16 April 2003. Tiba-tiba, sinar laser keluar dari mesin dan saling bertabrakan, menciptakan portal besar. Lucy terkena cahaya dari portal itu dan semuanya menjadi gelap. Ketika Lucy keluar dari gudang, dia merasa ada yang aneh. Gudang itu tidak lagi terlihat tua dan terbengkalai, dan tugu peringatan kakaknya juga hilang. Dia mencari orang tuanya, tetapi mereka tidak ada di mana-mana. Ketika Lucy mencoba menelpon, dia menyadari ponselnya tidak punya sinyal. Merasa bingung dan panik, Lucy berjalan menuju kota. Di sana, dia melihat sebuah tanda dan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Dia telah kembali ke tahun 2003. Lucy kemudian pergi ke Sweetley High School. Dia langsung merasa aneh karena pakaian semua orang terlihat berbeda dan mereka menggunakan barang-barang lama seperti ponsel kuno. Yang paling mengejutkan, Lucy melihat kakaknya, Summer, masih hidup di antara para siswa. Summer sedang berbicara dengan dua temannya, Brian dan Val. Ethan, mantan pacar Summer, mendekati mereka dan mencoba memenangkan hati Summer kembali, tetapi Summer tidak mau berbicara dengannya. Lucy kemudian pergi ke ruang laboratorium dan bertemu dengan guru fisika. Guru itu tidak mengenali Lucy, jadi Lucy memperkenalkan dirinya sebagai murid baru. Dia bertanya kepada guru itu tentang perjalanan waktu, tetapi guru tersebut menyuruhnya untuk berbicara dengan Quinn, siswa jenius di sekolah itu. Lucy menemui Quinn yang menjelaskan bahwa perjalanan waktu adalah ide yang buruk karena bisa menyebabkan masalah besar yang disebut efek riak. Namun sebelum pembicaraan mereka selesai, Lucy melihat sesuatu yang tidak beres di lorong. Ethan, Brian, dan beberapa siswa lainnya sedang menyudutkan Quinn dan menyeretnya keluar. Lucy mendengar mereka mengatakan bahwa setiap tahun para senior di sekolah akan membuang seseorang ke sungai sebagai tradisi. Mereka membawa Quinn ke sungai terdekat dan banyak siswa datang untuk menonton sambil bersorak dan tertawa. Bahkan Summer juga ada di sana dan meskipun dia tidak setuju dengan tindakan Ethan, dia tidak berusaha menghentikannya. Lucy tidak bisa tinggal diam dan segera bertindak, menyelamatkan Quinn dari para pengganggu. Saat itu, seorang guru tiba di lokasi, membuat siswa-siswa itu bubar. Setelah kejadian itu, Quinn yang malu-malu berkata kepada Lucy bahwa dia sebenarnya tidak membutuhkan bantuan dari seorang gadis. Tetapi Lucy berkata bahwa dia punya sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan dan mengungkapkan kepada Quinn bahwa dia berasal dari masa depan. Awalnya Quinn tidak percaya, tetapi akhirnya dia yakin setelah Lucy menunjukkan ponsel cerdasnya dan menjelaskan cara kerjanya. Saat mereka berbicara, Lucy melihat Summer di luar sedang berdebat dengan sahabatnya, Amy. Lucy kemudian membawa Quinn ke gudang tempat mesin waktu itu berada, tetapi mesin itu tidak bekerja saat itu juga. Karena tidak ingin menyerah, mereka memutuskan untuk memindahkan mesin tersebut. Mereka memasukkannya ke dalam van milik Quinn dan membawanya ke garasi rumah Quinn. Di garasi, mereka memeriksa mesin itu lebih teliti dan menemukan bahwa mesin tersebut dibuat oleh perusahaan bernama Soner. Mereka juga menemukan sebuah tabung kosong di dalamnya dan menyadari bahwa mesin itu membutuhkan tabung khusus agar bisa bekerja. Lucy lalu mengatakan bahwa mereka bisa mendapatkannya karena ayahnya bekerja di perusahaan Soner. Sementara itu di tempat lain, Summer mencoba mendekati sahabatnya, Amy, karena ingin membicarakan sesuatu yang penting. Tetapi Amy yang tampak kesal meminta Summer untuk meninggalkannya sendirian karena dia sudah mengambil keputusannya. Di sisi lain, Lucy menyadari sesuatu yang penting. Hari itu adalah tanggal 16 April. Jadi dia masih punya waktu untuk menyelamatkan kakaknya yang akan dibunuh pada tanggal 18 April. Dia berpikir bahwa dia mungkin bisa mengubah apa yang terjadi. Lucy bertanya kepada Quinn apakah dia seharusnya mengubah masa lalu untuk menyelamatkan Summer. Tetapi Quinn memperingatkan bahwa mengubah masa lalu bisa sangat berbahaya. Ia menjelaskan bahwa jika Lucy mengubah sesuatu, hal itu bisa menyebabkan masa depan berubah dengan cara yang tidak bisa diperbaiki. Lucy dan Quinn pergi ke rumah Summer. Lucy memberitahu Quinn bahwa dia ingin mencuri kartu kunci ayahnya agar bisa masuk ke perusahaan Soner. Quinn sangat terkejut saat akhirnya menyadari bahwa Lucy sebenarnya adalah adik perempuan Summer,
mereka mendekati Summer dan Quinn menyerahkan pekerjaan rumah kalkulus milik Summer. Ternyata Quinn sering mengerjakan tugas-tugas Summer karena diam-diam menyukai Summer. Summer lalu bertanya apakah Quinn juga bisa membantunya dengan tugas kimia, tetapi Quinn menolak karena mengaku sibuk. Sebagai gantinya, dia memperkenalkan Lucy kepada Summer dan mengatakan bahwa Lucy sangat pandai dalam ilmu sains. Summer yang tampak senang langsung membawa Lucy masuk ke dalam rumahnya. Di sana, Summer memperkenalkan Lucy kepada orang tuanya. Saat mereka semua duduk untuk makan bersama, Lucy memuji makanan yang dimasak dan bertanya kepada Ibu Summer apakah mereka sering memasak makanan seperti itu. Ibu Summer tersenyum dan mengatakan bahwa dia dan Summer memasak bersama setiap hari dan waktu memasak bersama Summer adalah momen favoritnya. Mendengar itu, Lucy merasa sedih karena dia tahu bahwa di masa depan ibunya tidak pernah memasak untuknya seperti ini, yang membuatnya merasa kehilangan sesuatu yang berharga. Setelah itu, Lucy dan Summer bersenang-senang bersama. Summer bahkan membantu Lucy mengganti pakaian agar cocok dengan gaya mode tahun 2003. Saat sedang berbicara, Lucy melihat foto Summer bersama dua temannya, Brian dan Val. Dia bertanya apakah mereka sudah lama berteman baik. Summer menjawab bahwa mereka adalah teman masa kecil dan mengatakan dia ingin mengajak Lucy ke mall untuk bertemu Brian dan Val. Mendengar itu, Lucy tiba-tiba ingat sesuatu yang mengerikan. Hari itu adalah hari kematian Brian dan Val di mall. Hal itu membuatnya sangat khawatir. Lucy bertanya kepada Summer jam berapa mall tutup dan Summer menjawab bahwa mall akan tutup jam 9 malam. Lucy menyadari bahwa waktu mereka tinggal setengah jam lagi, dia langsung berlari meninggalkan rumah menuju mall. Tiba di mall hanya beberapa menit sebelum mall tutup. Di sana dia bertemu Ethan yang malah mengejeknya. Di sisi lain, Val sedang mencoba beberapa gaun di ruang ganti, sementara Brian menunggu di luar sambil bermain dengan mainan. Lucy mencari mereka dan bertemu dengan Quinn, yang ternyata bekerja di mall itu. Lucy bertanya kepada Quinn tentang keberadaan Brian dan Val. Quinn bilang dia mendengar mereka berbicara soal pergi ke lantai 3. Lucy merasa panik dan langsung bergegas ke lantai tersebut dengan Quinn mengikutinya. Sementara itu, Brian yang bosan sedang bermain-main dengan CD. Tiba-tiba lampu mal padam dan CD-nya terjatuh. Saat Brian membungkuk untuk mengambil CD tersebut, Sweetly Slasher tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Brian langsung tewas setelah lehernya ditusuk. Hey, your shit turned off. Tak lama kemudian, Val keluar dari ruang ganti dan terkejut melihat tubuh Brian yang sudah tidak bernyawa. Pembunuh itu juga muncul dan mencoba menyerangnya. Namun, Val berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Di saat kritis, Lucy tiba di tempat itu dan mencoba membantu Val. Mereka berdua berhasil melarikan diri sementara waktu. Namun, ketika mereka sampai di eskalator, Val tersandung dan jatuh, yang memberi kesempatan kepada si pembunuh untuk menangkapnya. Dengan kejam, si pembunuh membunuh Val dengan membenturkan kepalanya ke eskalator. Lucy yang ketakutan berteriak minta tolong. Teriakannya menarik perhatian seorang penjaga keamanan. Sayangnya, si pembunuh dengan cepat menyerang dan membunuh penjaga tersebut, sebelum akhirnya melarikan diri dari mall. Setelah kejadian mengerikan di mall, Lucy dan Quinn pergi ke rumah Quinn, dan Quinn mengizinkan Lucy untuk menginap di sana malam itu. Lucy merasa sangat sedih dan bingung. Dia mengatakan bahwa penjaga keamanan seharusnya tidak mati, dan karena dia ikut campur, keadaan malah menjadi lebih buruk. Quinn bertanya apakah di masa depan pembunuh itu berhasil ditangkap, dan Lucy menjawab tidak. Mendengar itu, Lucy memutuskan bahwa dia tidak ingin membuat lebih banyak kekacauan. Dia berniat untuk kembali ke tahun 2024 dan tidak mencoba mengubah masa lalu lagi. Keesokan paginya, Lucy bangun pagi-pagi sekali dan menyelinap masuk ke rumahnya sendiri untuk mencuri kartu kunci ayahnya yang dia butuhkan untuk mengaktifkan mesin waktu. Namun, Summer menangkapnya saat dia sedang mencari kartu itu. Summer bingung dan ingin tahu kenapa Lucy pergi ke mall tadi malam, terutama setelah teman-temannya meninggal. Karena tidak punya pilihan lain, Lucy akhirnya memberitahu Summer bahwa dia adalah adiknya dan berasal dari masa depan. Summer menganggap itu konyol dan tidak percaya padanya. Untuk membuktikan ucapannya, Lucy menunjukkan surat dari Ethan yang dia temukan di masa depan, mengatakan bahwa Summer akan menemukannya di bawah papan lantai
dalam waktu 21 tahun. Tetapi Summer mengatakan dia belum pernah melihat surat itu sebelumnya. Lucy merasa frustasi karena Summer tidak mempercayainya. Dia meninggalkan rumah tanpa menjelaskan lebih banyak lagi dan pergi ke tempat Quinn. Di sana, Lucy dan Quinn mulai mencari cara untuk mengaktifkan mesin waktu agar Lucy bisa kembali ke zamannya. Di tempat lain, Summer tiba di sekolah dan membuka lokernya. Saat dia membukanya, dia menemukan sebuah surat misterius. Dia membandingkan surat itu dengan surat yang Lucy tunjukkan sebelumnya dan terkejut saat menyadari bahwa surat itu sama persis. Sementara itu, terlihat Ethan berjalan pergi dari area tersebut, seolah-olah dia yang menaruh surat itu di sana. Di sisi lain, Lucy dan Quinn sedang bekerja keras mempelajari mesin waktu. Mereka menemukan bahwa mesin waktu bekerja dengan dua elemen khusus. Elemen pertama adalah sinar laser yang sudah ada di dalam mesin, sementara elemen kedua adalah sesuatu yang disebut antimateri yang harus mereka temukan agar mesin dapat berfungsi. Karena mereka masih mencoba mencari solusi, tiba-tiba Summer muncul di tempat mereka. Summer mengatakan kepada Lucy bahwa dia kini percaya pada cerita Lucy setelah melihat surat di lokernya. Dia juga bertanya seperti apa masa depannya nanti. Lucy tidak ingin membuat Summer khawatir, jadi dia berbohong dan berkata bahwa Summer akan memiliki kehidupan yang indah dengan pekerjaan yang bagus dan suami yang mapan. Namun saat Summer bertanya apakah pembunuh itu pernah tertangkap, Lucy mengatakan yang sebenarnya pembunuh itu tidak pernah tertangkap. Kemudian Summer bertanya dengan nada cemas, siapa yang akan menjadi korban berikutnya? Lucy dengan berat hati mengungkapkan bahwa korban berikutnya adalah Amy. Mendengar hal ini, Summer menjadi sangat panik. Dia bersikeras bahwa mereka harus menghentikan pembunuhan itu dengan cara apapun. Lucy mencoba meyakinkan Summer bahwa mengubah masa lalu bisa memperburuk keadaan. Tetapi Summer terus mendesak. Quinn yang menyukai Summer akhirnya ikut mendukung rencana Summer untuk mencoba menyelamatkan Amy. Meskipun itu berarti mengambil resiko besar. Setelah memutuskan untuk menyelamatkan Amy, Lucy, Summer, dan Quinn mempersiapkan diri. Lalu pergi ke Museum Kelautan tempat Amy bekerja pada shift malam. Di perjalanan, mereka mencoba menelpon museum beberapa kali untuk memperingatkan Amy. Tetapi Amy tidak mendengar teleponnya karena dia sedang mendengarkan musik menggunakan headphone sambil bersih-bersih. Ketika mereka tiba di museum, mereka tidak bisa menemukan Amy dimanapun. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berpencar agar bisa mencarinya lebih cepat. Sementara itu, si pembunuh diam-diam tiba di luar museum. Amy yang masih sibuk membersihkan tidak sadar akan bahaya yang mendekat. Tetapi tiba-tiba, Summer melihat si pembunuh masuk ke museum. Dengan cepat, Summer memberi isyarat kepada Amy dari luar pintu, menyuruhnya untuk segera lari. Amy pun panik dan mulai melarikan diri. Summer membantunya, sementara pembunuh itu mengejar mereka. Keributan itu terdengar oleh Lucy dan Quinn yang segera bergabung untuk membantu Summer dan Amy. Meskipun dikejar, keempatnya berhasil melarikan diri dari museum dengan selamat. Mereka semua sangat lega, tetapi juga sadar bahwa bahaya belum sepenuhnya berlalu. Di rumah, kakak beradik itu sedang mengobrol santai. Lucy tiba-tiba tahu bahwa surat bertanda E yang selama ini dia kira dari Ethan ternyata sebenarnya dari Amy. Lalu Summer mengaku bahwa dia dan Amy sebenarnya pacaran. Mereka pernah berjanji untuk memberitahu orang tua mereka soal hubungan itu bersama-sama. Tetapi di saat-saat terakhir Summer tidak berani melakukannya. Hal ini membuat Amy kecewa dan marah. Keesokan paginya, Lucy berbicara dengan orang tuanya. Dia bertanya dengan santai, apakah mereka pernah berpikir untuk punya anak lagi. Tetapi orang tuanya hanya tertawa dan bilang bahwa mereka merasa cukup dengan Summer. Jawaban itu membuat Lucy sangat sedih. Dia sadar kalau kakaknya, Summer, masih hidup, mungkin hidupnya akan sangat berbeda sekarang. Akhirnya, Lucy mencuri kartu kunci ayahnya dan diam-diam keluar rumah. Lucy bertemu dengan Summer dan menceritakan sebuah rahasia besar. Dia mengungkapkan bahwa Summer sebenarnya sudah meninggal, dan jika Summer tetap hidup, Lucy tidak akan pernah ada di masa depan. Tetapi Lucy memutuskan untuk menyelamatkan Summer. Dia bilang hidupnya sendiri tidak banyak lagi yang tersisa. Lucy juga bercerita bahwa waktu kecil dia sangat menderita karena selalu merasa seperti pengganti Summer. Mendengar cerita ini, Summer merasa sangat sedih dan sadar bahwa kematiannya dulu membuat keluarganya sangat terluka. Lucy lalu mengatakan bahwa dia sudah punya rencana untuk membantu Summer dan meminta Summer percaya kepadanya.
Pada sore harinya, Lucy memutuskan untuk pergi ke fasilitas Soner secara diam-diam. Temannya Quinn juga ikut membantu. Sementara itu, Summer pergi ke pesta di gudang tempat dia dulu seharusnya meninggal. Setelah menghabiskan waktu di sana, dia keluar dan bertemu dengan seorang pembunuh yang langsung mengejarnya. Di tempat lain, Lucy dan Quinn menyelinap masuk ke sebuah fasilitas dengan menggunakan kartu milik ayah Lucy. Saat di dalam, mereka kaget karena menemukan penjaga keamanan sudah tewas. Mereka juga melihat salah satu tabung berisi antimateri hilang. Itu artinya pembunuh tadi sudah datang ke sana sebelum mereka. Mereka menyadari bahwa pembunuh itu pasti berasal dari masa depan. Mungkin orang yang menciptakan mesin waktu. Lucy dan Quinn lalu mengambil tabung yang tersisa dan pergi secepat mungkin. Di gudang, pembunuh itu hampir menyerang Summer, tetapi tiba-tiba Lucy dan Quinn muncul dengan mobil dan menabraknya. Mereka segera membawa Summer masuk ke dalam mobil. Namun saat mereka akan kabur, mereka melihat pembunuh itu bangkit lagi. Pembunuh itu lalu membuka topengnya dan semua orang terkejut. Ternyata dia adalah Quinn dari masa depan, tetapi terlihat lebih tua. Quinn yang masih remaja segera memundurkan mobilnya dan membawa mereka ke garasi tempat mesin waktu berada. Sebelum masuk ke garasi, Quinn berkata pada Lucy bahwa dia tidak akan pernah berubah menjadi orang jahat seperti itu. Lucy percaya padanya dan mereka pun masuk ke dalam garasi untuk memikirkan langkah selanjutnya. Setelah masuk ke garasi, Lucy mencoba menghidupkan mesin waktu menggunakan antimateri yang tadi mereka ambil. Namun tiba-tiba, pembunuh yang ternyata Quinn dari masa depan menabrak pintu dan masuk. Dia mulai bercerita tentang masa lalunya. Dia bilang hidupnya hancur setelah mereka melemparkannya ke sungai dan Summer menertawakannya. Ternyata Quinn dari masa depan ini dulunya seorang kutu buku yang sering dijahili di sekolah. Karena merasa dibuang dan diolok-olok, dia tumbuh dengan penuh kebencian terhadap orang-orang yang pernah menyakitinya. Lucy dan teman-temannya mencoba menjelaskan bahwa itu tidak pernah terjadi, tetapi Quinn dari masa depan yakin itu benar karena itu terjadi di timeline miliknya. Saat dia sudah dewasa, dia menciptakan mesin waktu. Dia kembali ke masa lalu untuk membunuh Summer dan teman-temannya, lalu kabur ke waktu yang lain. Dengan itu, dia ingin membalas dendam kepada semua orang yang menurutnya telah membuat hidupnya menderita. Ketika mesin waktu sudah siap, Quinn muda mengajak Summer keluar untuk menjauh dari bahaya. Sementara itu, Lucy membawa Quinn dari masa depan ke waktu lain di masa depan. Mereka tiba di sebuah garasi parkir dan di sana mereka bertarung hebat. Psikopat Quinn mencoba menyerang Lucy dengan pisau, tetapi Lucy lebih cepat dan menggunakan charger mobil untuk menyetrum Quinn hingga terjatuh ke lantai. Saat itu, Lucy melihat mesin waktu telah dimatikan. Dia juga melihat tabung antimateri ada di saku Quinn. Ketika Lucy mencoba mengambil tabung itu, Quinn terbangun. Dalam situasi terdesak, Lucy mengambil pisaunya dan menusuk Quinn yang akhirnya tewas. Setelah itu, cerita berpindah ke masa lalu, tepatnya tahun 2003. Summer dan Quinn muda sedang berbicara tentang betapa mereka akan merindukan Lucy. Tetapi tiba-tiba, Lucy muncul di belakang mereka. Dia menggunakan tabung antimateri untuk kembali ke masa lalu. Lucy lalu bercerita bahwa dia sempat kembali ke tahun 2024, tetapi orang tuanya di sana tidak mengenalnya lagi. Jadi dia memutuskan untuk tinggal di tahun 2003, di mana semuanya normal, dan dia punya keluarga yang dia impikan. Orang tua yang sayang padanya, seorang saudara perempuan, dan seorang sahabat baru bernama Quinn. Cerita diakhiri dengan Lucy hidup bahagia bersama keluarganya di tahun 2003, menjalani kehidupan yang selalu dia inginkan. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.